Pagi itu sama seperti 1000 pagi lainnya. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, berbaur dengan wangi roti panggang yang samar. Rania bergerak dengan keanggunan yang sudah menjadi kebiasaannya, menyiapkan sarapan di atas meja marmer besar yang dingin. Sinar matahari pagi menembus jendela raksasa, menerpa lantai pualam yang berkilau, memantulkan kemewahan yang sunyi di rumah mereka. Semua tampak sempurna, seperti sebuah foto di majalah desain interior. Fasad yang begitu rapi, begitu meyakinkan. Bastian turun dari lantai atas. Sudah rapi dengan kemeja birunya yang licin. Ia mengecup pipi Rania, sebuah gestur yang terasa lebih seperti refleks daripada kasih sayang. "Pagi, sayang," katanya. Matanya sudah terpaku pada layar ponsel di tangannya. Ia duduk, meraih roti panggang, tapi perhatiannya tidak pernah benar-benar lepas dari benda persegi panjang yang menyala itu. Rania memperhatikannya dari balik cangkir tehnya. Dulu, pagi hari adalah waktu mereka. Mereka akan bicara tentang rencana hari itu, tentang berita semalam, tentang hal-hal sepele yang membangun keintiman. Sekarang, pagi hari adalah waktu Bastian dengan ponselnya, dan Rania hanyalah penonton di dunianya sendiri. Senyum Bastian tidak lagi mencapai matanya. Tawanya terdengar hampa. Ia sering pulang larut dengan alasan rapat mendadak. Alasan yang dulu Rania telan mentah-mentah karena ia percaya pada suaminya, pada pria yang ia bantu membangun impiannya dari nol. Rania bukan sekadar istri pajangan. Ia adalah seorang akuntan brilian yang memilih meninggalkan karirnya untuk membantu bisnis Bastian. Ialah yang mengatur keuangan perusahaan, yang membuat strategi investasi, yang memastikan setiap rupiah mereka bekerja dengan efisien. Ia adalah arsitek di balik kekayaan mereka, sementara Bastian adalah wajahnya, sang eksekutor yang karismatik. Mereka adalah tim yang sempurna, atau begitulah yang Rania yakini. Belakangan ini, ada retakan-retakan kecil di fondasi kepercayaan itu. Beberapa minggu lalu, ia melihat tagihan kartu kredit untuk sebuah makan malam di restoran Jepang mahal di selatan Jakarta. Pada hari di mana Bastian mengaku sedang makan malam sederhana dengan klien di pusat kota. Saat Rania bertanya, Bastian tertawa dan berkata kliennya mengubah rencana di saat-saat terakhir. Penjelasannya masuk akal, tapi ada sesuatu yang mengganjal di nada bicaranya. Lalu ada panggilan telepon yang ia terima di tengah malam. Bastian bergegas ke balkon untuk menjawabnya, berbicara dengan suara berbisik yang tegang. Saat kembali ke kamar, ia bilang itu masalah pekerjaan darurat. Tapi Rania, yang pura-pura tertidur, bisa merasakan getaran cemas dari tubuh suaminya saat kembali berbaring di ranjang. Pekerjaan tidak pernah membuatnya secemas itu. Puncaknya adalah saat ia melihat notifikasi muncul di layar ponsel Bastian yang tergeletak di meja kopi. Nama, Vina, muncul dengan pesan singkat. "Terima kasih untuk hari ini ya, Pak." Pesannya terdengar profesional, tetapi cara Bastian menyambar ponsel itu dengan panik, seolah benda itu adalah granat yang siap meledak, mengirimkan sinyal bahaya yang nyaring ke seluruh sistem saraf Rania. Siapa Vina? Mengapa pesan terima kasih sederhana darinya membuat suaminya sepucat itu? Rania tidak pernah bertanya. Ia tahu jika ia bertanya, ia hanya akan mendapatkan kebohongan yang dirangkai dengan indah. Konfrontasi tanpa bukti kuat hanya akan membuatnya terlihat seperti istri pencemburu yang paranoid. Jadi, ia memilih diam. Ia mengamati, mengumpulkan potongan-potongan teka-teki aneh itu di dalam benaknya, mencoba menyusunnya menjadi sebuah gambar yang utuh. Rumah mereka yang luas dan indah perlahan mulai terasa seperti sangkar emas yang dingin. Setiap sudutnya menyimpan kebisuan. Setiap gema langkah kaki mereka terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Malam itu, Bastian pulang lebih larut dari biasanya. Pukul 11 malam, aroma alkohol samar tercium saat ia masuk ke kamar. Rania sudah berbaring di tempat tidur, membelakanginya. Napasnya teratur seolah ia sudah terlelap. Ia mendengar Bastian meletakkan tas kerjanya di kursi dengan sedikit serampangan. Beberapa benda jatuh ke lantai. Bastian mengumpat pelan, memungutnya, lalu masuk ke kamar mandi. Keheningan yang ditinggalkannya terasa berat. Didorong oleh firasat yang begitu kuat hingga perutnya terasa mulas, Rania bangkit dari tempat tidur.
Kakinya melangkah tanpa suara di atas karpet tebal menuju kursi tempat tas kerja Bastian tergeletak. Di lantai, di samping tas, ada sebuah brosur yang terbuat dari kertas tebal mengkilap. Warnanya putih bersih dengan tulisan perak yang elegan. Tangan Rania gemetar saat memungutnya. Grandeur plastik surgery. Begitu tulisan di sampulnya. Di bawahnya ada alamat. Gangnam-gu, Seoul, Korea Selatan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia membuka brosur itu dengan jari-jari yang kaku. Halaman-halamannya dipenuhi foto-foto, sebelum, dan, sesudah. Wanita-wanita dengan mata sipit berubah menjadi mata lebar berbinar. Hidung pesek menjadi mancung sempurna. Rahang persegi menjadi tirus berbentuk V, transformasi total yang menelan biaya fantastis. Rania terduduk di tepi tempat tidur. Brosur itu terasa membakar telapak tangannya. Pikirannya berpacu liar. Untuk apa Bastian membawa brosur ini? Ia tidak mungkin melakukannya untuk dirinya sendiri. Bastian terlalu bangga dengan penampilannya. Lalu untuk siapa? Nama, Vina, melintas di benaknya seperti kilat. Seorang gadis biasa yang ingin diubah oleh suaminya menjadi boneka porselen yang sempurna? Gagasan itu begitu mengerikan. Begitu merendahkan, hingga Rania merasa mual. Suaminya tidak hanya berselingkuh. Ia sedang berinvestasi dalam sebuah pengkhianatan, menggunakan uang mereka, uang hasil kerja keras Rania, untuk memahat wanita lain sesuai seleranya. Suara pancuran air dari kamar mandi berhenti. Rania tersentak dari lamunannya. Dengan cepat, ia melipat kembali brosur itu, memasukkannya ke dalam laci nakasnya, dan kembali berbaring di tempat tidur, membelakangi pintu. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Saat Bastian keluar dari kamar mandi, aroma sabun segar memenuhi ruangan, mencoba menutupi kebusukan yang baru saja terungkap. Ia berbaring di samping Rania, menghela napas berat. Ia pikir istrinya sedang tertidur lelap. Tidak menyadari bahwa surga kecil yang mereka bangun bersama baru saja retak hingga ke fondasinya. Bagi Bastian, malam itu adalah akhir dari hari yang melelahkan. Bagi Rania, malam itu adalah awal dari sebuah perang. Di dalam kegelapan, matanya terbuka lebar, menatap dinding kosong. Tidak ada air mata. Yang ada hanya kekosongan dingin yang perlahan mulai membeku menjadi amarah yang paling murni. Keesokan paginya, Rania bangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Tidak ada tidur nyenyak baginya semalam. Pikirannya terus berputar, memutar ulang gambaran wajah-wajah hasil operasi plastik di brosur itu, disandingkan dengan nama, Vina, yang misterius. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di ranjangnya sendiri, berbaring di sebelah pria yang ternyata memiliki dunia rahasia yang begitu rumit. Ia menjalankan rutinitas paginya seperti robot. Membuat kopi, memanggang roti, menata meja. Setiap gerakan terasa berat. Setiap suara di rumah itu terdengar memekakan telinga. Saat Bastian turun, Rania menyapanya dengan senyum tipis yang terasa kaku di bibirnya. Ia harus bersandiwara. Ia harus menjadi istri yang sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya, sampai ia mendapatkan semua yang ia butuhkan. Kamu kelihatan pucat, sayang. Kurang tidur? Tanya Bastian sambil mengoleskan selai rotinya. Nada suaranya terdengar penuh perhatian. Sebuah kepalsuan yang kini terasa begitu menusuk bagi Rania. Hanya sedikit sakit kepala, jawab Rania pelan. Mungkin nanti siang aku akan istirahat. Baiklah, jaga dirimu baik-baik, kata Bastian, lalu kembali tenggelam dalam ponselnya. Saat Rania melihat Bastian memeriksa ponselnya, ia tidak lagi merasakan cemburu. Yang ia rasakan adalah kebencian dingin yang mengendap di dasar hatinya. Ia tahu di dalam benda itu tersimpan semua jawaban yang ia cari. Tapi ia tidak membutuhkannya. Ia punya cara yang lebih baik, lebih senyap, dan lebih menyeluruh. Pukul 8 pagi, Bastian berangkat ke kantor. Aku mungkin pulang malam lagi hari ini. Ada rapat dengan investor, katanya sebelum pergi. Sebuah kebohongan yang sudah sangat familiar. Hati-hati di jalan, balas Rania. Senyumnya tidak pernah pudar. Saat suara mobil Bastian menghilang di ujung jalan,
Senyum di wajah Rania langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi keras dan penuh perhitungan. Ia mengunci pintu depan, menutup semua tirai, dan mengubah rumah mewah itu menjadi pusat komandonya. Misinya hari ini, membongkar setiap lapis kebohongan suaminya. Ia tidak menuju ponsel Bastian. Itu terlalu berisiko. Ia langsung menuju ruang kerja, tempat laptop pribadi Bastian tergeletak di atas meja. Bastian cukup ceroboh untuk tidak pernah menganggap Rania sebagai ancaman. Ia pikir istrinya terlalu sibuk mengurus rumah dan investasi. Kecil, mereka tidak akan pernah punya waktu atau keinginan untuk mencampuri urusan pribadinya. Sebuah kesalahan fatal. Rania duduk di kursi kulit yang empuk itu, membuka laptop. Ia tahu kata sandinya. Tanggal pernikahan mereka. Sebuah ironi yang begitu pahit hingga ia ingin tertawa. Layar menyala, menampilkan desktop yang rapi. Ia mulai bekerja. Pertama, riwayat peramban. Bersih. Terlalu bersih. Jelas sekali Bastian rajin menghapusnya. Lalu ia memeriksa folder unduhan, dokumen, semuanya tampak normal. Suaminya cukup pintar untuk menutupi jejaknya di permukaan. Tapi Rania jauh lebih pintar. Ia tidak mencari di tempat yang jelas. Ia membuka pengaturan akun email, dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah akun email sekunder yang terhubung sebagai alamat pemulihan. Sebuah akun lama dengan provider yang sudah ketinggalan zaman. Akun yang mungkin Bastian sendiri sudah lupa ia miliki. Rania menahan napas. Mencoba beberapa kombinasi kata sandi. Nama ibu Bastian. Gagal. Tanggal lahirnya. Gagal. Lalu sebuah ingatan melintas. Nama anjing pertama mereka. Maxi 123. Berhasil. Kotak masuk terbuka. Jantung Rania berdebar kencang. Kotak masuk itu seperti sebuah peti Pandora digital, penuh dengan salinan email dari akun utama Bastian. Sistem sinkronisasi otomatis yang mungkin pernah diatur Bastian bertahun-tahun lalu dan tidak pernah ia matikan. Email pertama yang menarik perhatiannya berasal dari Grandeur Plastic Surgery Clinic. Subjeknya, pertanyaan mengenai paket total makeover. Rania membukanya. Di sana, Bastian dengan sopan menanyakan detail prosedur, waktu pemulihan, dan tentu saja, biaya. Rania menggulir ke bawah, melihat balasan dari pihak klinik. Sebuah proposal rinci dikirimkan, lengkap dengan daftar tindakan, operasi kelopak mata ganda, rinoplasti untuk meninggikan dan merampingkan hidung, feline surgery untuk meniruskan rahang, transfer lemak ke dahi dan pipi, dan beberapa prosedur kecil lainnya. Biayanya membuat Rania menahan napas. Lebih dari 800 juta rupiah. Kemudian ia menemukan email berikutnya. Pihak klinik meminta foto calon pasien. Dan di lampiran email balasan dari Bastian, ada beberapa foto seorang wanita. Rania memperbesarnya. Seorang gadis muda, mungkin pertengahan 20-an. Wajahnya polos. Penampilannya sangat biasa. Tidak jelek. Tapi juga tidak ada yang istimewa. Kulitnya sawo matang, hidungnya tidak besar tapi juga tidak mancung, matanya sayu. Inilah Vina, karyawan junior di divisi pemasaran. Rania sekarang ingat, ia pernah melihatnya sekilas di acara tahunan perusahaan. Rasa sakit yang baru dan lebih tajam menghantam Rania. Jika saja selingkuhan Bastian adalah wanita yang luar biasa cantik dan sukses, mungkin, hanya mungkin, ia bisa sedikit mengerti. Tapi ini, seorang gadis biasa yang tidak memiliki apa-apa? Ini bukan tentang perselingkuhan. Ini tentang ego. Bastian tidak jatuh cinta. Ia sedang bermain menjadi Tuhan. Ia ingin menciptakan wanita sempurnanya dari awal. Seperti seorang pematung yang membentuk tanah liat. Dan ia menggunakan uang hasil keringat Rania sebagai modalnya. Penghinaan ini terasa jauh lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan fisik. Tangannya terus menggulir. Ia menemukan bukti pembayaran uang muka sebesar 200 juta rupiah. Ditransfer dari rekening bank yang namanya tidak ia kenali. Sebuah rekening rahasia. Lalu, ada salinan tiket pesawat. Nama penumpang, Vina Amelia. Keberangkatan dari Jakarta ke Seoul. 3 hari dari sekarang. Kepulangan 3 minggu setelahnya,
Cukup waktu untuk pemulihan awal. Semuanya sudah diatur dengan sempurna. Dan yang terakhir, yang paling menghancurkan, adalah folder email antara Bastian dan Vina. Rania ragu sejenak sebelum membukanya. Ia tahu isinya akan menyakitkan. Tapi ia harus tahu semuanya. Email-email itu penuh dengan kata-kata mesra yang norak. Bastian memanggilnya, bidadari kecilku. Dan Vina membalas dengan, pangeranku. Mereka bicara tentang masa depan. Tentang bagaimana setelah operasi, Vina akan menjadi wanita baru yang pantas bersanding dengan Bastian. Aku tidak sabar melihatmu terlahir kembali, sayang. Tulis Bastian di salah satu email. Semua orang akan iri padaku. Dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Balasan dari Vina lebih memuakan. Terima kasih, Kak Bastian. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikanmu. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Setelah aku kembali, kita bisa memulai hidup baru kita, kan? Seperti yang kakak janjikan. Rania merasa perutnya diaduk. Jadi ada janji pernikahan juga. Janji untuk mencampakkannya setelah proyek ini selesai. Rania menutup laptopnya. Ia tidak perlu melihat lebih jauh lagi. Matanya menatap kosong ke arah jendela, ke taman hijau yang terawat sempurna di luar. Taman yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Sama seperti ia merawat bisnis mereka, pernikahan mereka. Dan kini, semuanya terasa seperti kebohongan yang indah. Tidak ada air mata yang jatuh. Kesedihan yang ia rasakan semalam telah menguap, digantikan oleh amarah yang dingin dan jernih seperti es. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan menangis. Ia akan melawan. Bastian telah meremehkannya, menganggapnya sebagai manajer keuangan yang patuh dan istri yang naif. Ia akan menunjukkan pada Bastian betapa salahnya perkiraannya. Rania mengambil sebuah flash drive dari laci mejanya. Dengan gerakan yang tenang dan metodis, ia kembali membuka laptop. Ia menyalin semuanya. Setiap email, setiap foto, setiap bukti transfer, setiap tiket pesawat. Ia membuat beberapa cadangan, menyimpannya di cloud pribadi yang terenkripsi dan di flash drive tersebut. Ini adalah amunisinya. Setelah semua bukti terkumpul, ia menghapus jejak aktivitasnya di laptop itu dengan cermat, membuatnya seolah tidak pernah tersentuh. Ia meletakkannya kembali di posisi semula. Ia bangkit dari kursi, melangkah keluar dari ruang kerja, dan menutup pintunya. Ia berdiri di tengah ruang keluarga yang sunyi. Flash drive itu terasa dingin dan berat di genggamannya. Itu bukan hanya sekumpulan data. Itu adalah kunci kehancuran Bastian dan tiket menuju kebebasannya. Rencana mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang kejam, tepat, dan akan menghantam suaminya di titik yang paling menyakitkan. Bastian ingin bermain menjadi Tuhan? Baiklah. Rania akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya saat surga ciptaannya direnggut paksa dan ia dilempar kembali ke bumi. Dan Vina? Gadis malang yang memimpikan wajah baru dan kehidupan baru itu? Rania akan memastikan mimpinya tetap menjadi mimpi, terkubur selamanya di Bandara Incheon. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan air mata, tapi dengan strategi. Dan dalam permainan ini, Rania adalah ratunya. Hari-hari setelah penemuan itu adalah periode paling aneh dalam hidup Rania. Di luar, ia adalah istri yang sama. Ia tersenyum, memasak makanan lezat, dan mendengarkan keluh kesah Bastian tentang pekerjaan. Tapi di dalam, ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Kesedihan telah mengeras menjadi tujuan. Setiap senyum yang ia berikan pada Bastian terasa seperti topeng. Setiap sentuhan terasa seperti strategi. Ia sedang memainkan peran terpenting dalam hidupnya, dan ia tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Ada 3 hari sebelum jadwal penerbangan Vina ke Seoul. 3 hari yang harus ia manfaatkan dengan efisiensi maksimal. Hari pertama ia dedikasikan untuk konsultasi hukum. Ia tidak memilih firma hukum besar yang biasa menangani urusan perusahaan mereka. Itu terlalu berisiko. Bastian punya banyak koneksi di sana. Sebaliknya, ia menghubungi Pak Tirtayasa, seorang pengacara senior yang direkomendasikan oleh teman lamanya. Reputasinya adalah sebagai pengacara yang cerdik,
tidak banyak bicara, dan sangat loyal pada kliennya. Kantornya kecil dan tidak mencolok, terletak di sebuah ruko tua di bagian kota yang lebih tenang. Sempurna. Rania datang dengan pakaian sederhana, tidak ingin menarik perhatian. Ia duduk di seberang Pak Tirta yang berwajah serius, meletakkan flash drive di atas meja kayu yang berat. Di dalam sini ada semua yang Bapak perlukan, katanya dengan suara tenang. Bukti perselingkuhan suami saya, rencana perjalanannya dengan wanita itu, dan bukti transfer dana dari rekening rahasia untuk membiayai operasi plastiknya di Korea Selatan. Pak Tirta memasang flash drive ke laptopnya. Selama hampir 1 jam, ia hanya diam. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris email, memeriksa lampiran foto, dan mempelajari rincian transaksi. Keheningan di ruangan itu hanya dipecah oleh suara klik mouse dan helaan napas sesekali dari pengacara tua itu. Rania menunggu dengan sabar. Ia sudah melewati fase emosionalnya. Sekarang yang ada hanya logika dingin. Akhirnya, Pak Tirta melepas kacamatanya dan menatap Rania dengan ekspresi baru. Bukan lagi tatapan pada klien biasa, melainkan tatapan penuh penghargaan. Ibu Rania, selama 30 tahun saya berpraktik, jarang sekali saya melihat klien datang dengan persiapan sematang ini. Bukti ini lebih dari cukup, tidak hanya untuk memenangkan gugatan cerai, tapi juga untuk mengamankan posisi ibu dalam pembagian harta gonogini. Saya tidak hanya ingin bercerai, Pak, sela Rania, suaranya tajam. Saya ingin memastikan dia tidak bisa menyentuh aset utama kita lagi. Saya yang membangun fondasi keuangan keluarga ini, saya tidak akan membiarkan dia meruntuhkannya untuk membiayai fantasinya. Pak Tirta mengangguk paham. Saya mengerti. Kita tidak akan langsung mengajukan gugatan. Itu akan membuatnya waspada. Langkah pertama adalah melumpuhkan akses keuangannya. Ibu bilang ibu memegang surat kuasa atas sebagian besar aset bersama. Ya, jawab Rania. Bastian memberikannya bertahun-tahun lalu. Ia benci mengurus administrasi dan perpajakan, jadi ia menyerahkan semuanya pada saya. Ia terlalu sibuk dan, sejujurnya, terlalu arogan untuk berpikir saya akan menggunakannya untuk melawannya. Sempurna, kata Pak Tirta. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kita akan siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pembekuan aset dan pemindahan dana berdasarkan surat kuasa itu. Kita akan melakukannya di saat yang paling tepat, saat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan wanita itu berangkat? Lusa pagi. Penerbangan jam 9. Baik. Berarti kita punya waktu besok untuk menyiapkan segalanya dengan bank. Setelah semua aset aman di rekening atas nama ibu, baru kita layangkan surat gugatan cerai. Dia akan menerima suratnya dalam keadaan lumpuh total. Dia tidak akan punya uang untuk menyewa pengacara yang sepadan. Rania merasa sedikit lega. Rencananya mulai terbentuk. Terima kasih, Pak. Saya serahkan semuanya pada Anda. Hari kedua, Rania menghabiskannya dengan Bu Santi, penasihat keuangan pribadinya. Berbeda dengan Pak Tirta, Bu Santi sudah mengenal Rania dan Bastian selama bertahun-tahun. Pertemuan itu terasa lebih sulit. Rania harus menyembunyikan alasan sebenarnya di balik keputusannya. Bu Rania, kenapa tiba-tiba ingin merestrukturisasi portofolio secara besar-besaran? Ini langkah yang sangat agresif, kata Bu Santi. Alisnya berkerut saat melihat daftar instruksi yang diberikan Rania. Rania ingin menjual sebagian saham gabungan, memindahkan dana dari rekening deposito bersama, dan mengalihkan beberapa investasi properti ke sebuah entitas perusahaan baru yang 100% miliknya. Saya melihat ada peluang pasar baru, Bu, dalih Rania dengan lancar, menggunakan jargon-jargon investasi yang ia kuasai. Dan saya ingin bergerak cepat. Bastian terlalu sibuk dengan operasional, jadi dia menyerahkan keputusan strategis ini sepenuhnya pada saya. Ini semua sudah saya diskusikan dengannya. Sebuah kebohongan yang rapi. Bu Santi tampak ragu sejenak, tapi ia tahu betapa cerdasnya Rania dalam hal keuangan. Selama ini, semua keputusan Rania selalu menghasilkan keuntungan. Baiklah, jika ibu sudah yakin, saya akan siapkan semua dokumennya. Tapi ini akan memakan waktu.
Saya mau semuanya dieksekusi besok pagi, antara jam 9 sampai jam 10. Potong Rania. Saya tahu ini mendadak, tapi waktunya sangat krusial. Anggap saja ini bonus khusus untuk ibu jika bisa menyelesaikannya tepat waktu. Tawaran bonus itu berhasil. Bu Santi mengangguk setuju. Akan saya usahakan, Bu. Semua akan siap besok pagi. Malam itu adalah malam terakhir. Malam sebelum eksekusi. Rania memasak makanan favorit Bastian. Rendang daging sapi yang ia masak selama berjam-jam hingga empuk dan bumbunya meresap sempurna. Ia menata meja makan dengan lilin, menciptakan suasana romantis yang palsu. Bastian pulang dengan wajah lelah tapi gembira. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi perhiasan. Ini untukmu, sayang, katanya, membuka kotak itu untuk menunjukkan sebuah kalung berlian yang indah. Sebagai permintaan maaf karena aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Rania merasakan gelombang ironi yang menyakitkan. Hadiah penenang rasa bersalah. Ia membiarkan Bastian memasangkan kalung itu di lehernya. Sentuhan jemari suaminya terasa dingin di kulitnya. Terima kasih, sayang. Ini indah sekali, katanya. Suaranya terdengar tulus. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita dengan kalung berlian di lehernya, dan pisau pengkhianatan di punggungnya. Saat makan malam, Bastian banyak bicara. Tentang betapa suksesnya presentasinya di depan klien. Tentang rencananya untuk ekspansi bisnis. Semua kebohongan yang terdengar seperti musik di telinga Rania. Karena ia tahu itu semua akan segera berakhir. Aku akan sangat sibuk beberapa minggu ke depan, kata Bastian di sela-sela makannya. Ada proyek besar yang harus aku awasi langsung. Mungkin aku akan sulit dihubungi. Tidak apa-apa, aku mengerti, jawab Rania lembut. Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan urus semuanya di sini. Semuanya, batin Rania. Ya, aku akan mengurus semuanya. Malam itu, saat Bastian sudah tertidur pulas di sampingnya, mendengkur pelan karena lelah, Rania tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya yang tinggi. Ia memikirkan tahun-tahun yang telah mereka lalui bersama. Perjuangan mereka dari bawah, tawa mereka, impian mereka. Ada sedikit rasa sakit yang tersisa, seperti gema dari cinta yang pernah ada. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tertelan oleh amarah dan rasa jijik. Pria di sebelahnya ini telah menghancurkan semuanya. Ia telah memilih untuk mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Rania tidak menyesali apa yang akan ia lakukan besok. Bastian sendiri yang telah menulis skenario kehancurannya. Rania hanya akan menjadi sutradaranya. Badai tenang ini akan segera berakhir. Dan besok pagi, saat matahari terbit, topan itu akan menerjang. Pagi itu terasa berbeda. Udara seolah bergetar dengan antisipasi yang hanya bisa dirasakan oleh Rania. Ia bangun, melakukan rutinitasnya dengan ketenangan yang menakutkan. Ia memilih pakaiannya dengan hati-hati. Setelan kerja berwarna biru tua yang membuatnya terlihat profesional dan berwibawa. Ia menata rambutnya, merias wajahnya tipis-tipis. Penampilannya hari ini adalah baju zirahnya. Bastian tampak sangat bersemangat. Ia bersenandung kecil saat memilih dasi, seolah hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Dan memang benar, pikir Rania getir. Ini hari istimewa untuknya dan untuk Vina. Hari dimulainya mimpi mereka. Rania membantunya memasang dasi. Jari-jarinya bergerak dengan mantap. Kamu terlihat cantik sekali hari ini, puji Bastian, menatapnya lewat cermin. Ada pertemuan penting. Ya, sangat penting. Jawab Rania dengan senyum misterius. Pertemuan yang akan menentukan masa depan perusahaan kita. Ia mengantar Bastian sampai ke pintu depan. Ini adalah ritual terakhir mereka. Hati-hati di jalan, Mas, katanya, menggunakan panggilan sayang yang sudah lama tidak ia ucapkan. Bastian tersenyum lebar, mengecup keningnya. Kamu juga. Kabari aku jika sudah selesai. Pasti. Jawab Rania. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan mobil Bastian melaju meninggalkan halaman rumah hingga hilang di tikungan jalan. Saat mobil itu lenyap dari pandangan, senyum di wajah Rania ikut lenyap.
Pertunjukan selesai. Ia menutup pintu dengan pelan. Suara kliknya terdengar seperti ketukan palu hakim. Ia langsung menuju ruang kerjanya. Di atas meja, laptopnya sudah menyala. Satu tab terbuka menampilkan halaman pelacakan penerbangan untuk Korean Air dengan nomor penerbangan yang ia dapatkan dari email Bastian. Tab lainnya menampilkan portal perbankan prioritas. Di samping laptop, ponselnya tergeletak. Daftar kontak pengacara dan penasihat keuangannya sudah siap sedia. Pukul 8:30. Status penerbangan menunjukkan final boarding. Rania membayangkan Vina sedang duduk di kursinya. Jantungnya berdebar-debar membayangkan wajah barunya. Ia membayangkan Bastian di kantornya. Tersenyum puas sambil menatap ponselnya. Menunggu pesan, sudah lepas landas, dari kekasih gelapnya. Pukul 9:05. Status penerbangan berubah menjadi departed. Pesawat itu sudah mengudara. Pukul 9:20. Pesawat itu sudah mencapai ketinggian jelajah. Tidak ada lagi sinyal Wi-Fi atau telepon. Vina dan penumpangnya terisolasi dari dunia di bawah sana. Inilah saatnya. Tangan Rania tidak gemetar saat ia mengangkat telepon dan menghubungi nomor pertama, manajer hubungannya di bank utama mereka. Selamat pagi, Pak Dodi. Dengan Rania Wijoyo. Pagi, Bu Rania. Ada yang bisa saya bantu? Ya, kata Rania. Suaranya dingin dan tegas. Saya ingin mengaktifkan surat kuasa hukum nomor sekian-sekian yang telah terdaftar di sistem Anda. Saya meminta pembekuan sementara untuk semua fasilitas keuangan atas nama Bastian Wijoyo. Efektif saat ini juga. Ini termasuk semua kartu kredit, kartu debit, dan akses ke rekening gabungan. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Pembekuan, Bu? Apakah ada masalah? Saya mendeteksi adanya potensi aktivitas penipuan berskala besar yang akan merugikan aset keluarga kami. Ini adalah langkah pencegahan. Semua dokumen hukumnya sudah saya kirimkan ke email Anda tadi pagi melalui pengacara saya, Pak Tirtayasa. Silahkan diperiksa. Pak Dodi terdengar mengetik sesuatu di komputernya. Baik, Bu. Dokumen sudah kami terima. Semuanya lengkap. Kami akan proses permintaan Ibu segera. Dalam 5 menit, semua fasilitas atas nama Pak Bastian akan nonaktif. Terima kasih, kata Rania, lalu menutup telepon. Satu selesai. Ia beralih ke laptop. Jarinya menari di atas keyboard. Ia masuk ke rekening investasi mereka. Dengan beberapa kali klik, ia mengeksekusi instruksi yang telah ia siapkan bersama Bu Santi. Saham-saham dari akun gabungan dijual. Hasilnya langsung dipindahkan ke rekening barunya. Reksadana dilikuidasi. Dana dari rekening deposito bersama yang sudah jatuh tempo dialihkan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pundi-pundi uang yang menjadi sumber kekuatan Bastian terkuras habis, berpindah ke benteng keuangan baru yang hanya bisa diakses oleh Rania. Terakhir, ia menghubungi 2 bank lain tempat Bastian memiliki kartu kredit sekunder. Prosesnya sama. Singkat, tegas, dan efisien. Pukul 9:45. Semuanya selesai. Kekaisaran keuangan Bastian Wijoyo telah runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam, dan sang kaisar bahkan belum menyadarinya. Rania bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Bukan napas lega, tapi napas pelepasan. Beban pengkhianatan yang ia pikul selama berhari-hari seolah terangkat. Ia merasa ringan. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak Bastian untuk terakhir kalinya. Ia mengetik sebuah pesan singkat. Setiap katanya dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak maksimal. Semoga perjalanan, proyek, barumu menyenangkan. Anggap saja ini hadiah perpisahanku. Pesan terkirim. 1 centang. Bastian mungkin tidak akan melihatnya sekarang, tapi nanti, saat kepanikan melandanya, pesan itu akan menjadi penjelas segalanya. Tanpa ragu, ia menekan tombol, blokir kontak. Selesai. Ia memblokirnya di semua media sosial, menghapus setiap jejak digital pria itu dari hidupnya. Ia telah memutus kabel terakhir. Rania bangkit dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke taman. Matahari bersinar cerah,
bunga-bunga bermekaran. Dunia di luar tampak sama, tetapi dunia di dalam dirinya telah berubah total. Ia tidak lagi merasa menjadi korban. Ia adalah penyintas. Ia adalah pemenang. Di suatu tempat di atas awan, di dalam tabung logam yang melesat menuju Seoul, seorang wanita bernama Vina sedang tertidur, memimpikan kecantikan. Di sebuah gedung perkantoran di Jakarta, seorang pria bernama Bastian sedang tersenyum, memimpikan masa depan baru. Mereka berdua tidak tahu bahwa mimpi mereka telah dibekukan di ketinggian 30.000 kaki oleh seorang wanita yang telah mereka remehkan. Dan saat mereka terbangun nanti, kenyataan yang akan mereka hadapi akan jauh lebih dingin daripada udara di luar jendela pesawat. Vina mendarat di Bandara Internasional Incheon dengan perasaan seolah ia adalah bintang film yang akan memulai babak baru dalam hidupnya. Udara Korea yang sejuk dan bersih terasa berbeda, seperti udara masa depan. Ia menarik kopernya yang penuh dengan baju-baju baru yang dibelikan Bastian, membayangkan bagaimana baju-baju ini akan terlihat jauh lebih baik di tubuhnya yang baru dan wajahnya yang baru nanti. Ia tersenyum pada bayangan dirinya di jendela kaca bandara. Sebentar lagi, wanita di pantulan itu akan lenyap selamanya, digantikan oleh versi yang lebih baik, versi yang pantas untuk Bastian. Semua sudah diatur dengan sempurna. Sebuah mobil sedan hitam mewah sudah menunggunya, dengan supir yang memegang papan nama bertuliskan, MS Amelia. Ia merasa seperti seorang ratu. Selama perjalanan menuju distrik Gangnam yang gemerlap, ia tidak henti-hentinya memandangi gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan dan orang-orang yang modis di jalanan. Inilah dunianya yang baru. Tanda pertama bahwa mimpinya akan segera retak muncul saat ia tiba di hotel butik yang telah dipesan untuknya. Setelah check-in, ia memutuskan untuk membeli beberapa camilan dan minuman di minimarket terdekat. Ia mengambil beberapa barang, lalu menyodorkan kartu kredit tambahan yang diberikan Bastian untuk pengeluaran sehari-hari. Card error, kata kasir itu dengan aksen Korea yang kental sambil mengembalikan kartunya. Vina mengerutkan kening. Ia menyodorkan kartu itu lagi. Coba sekali lagi, tolong. Kasir itu mencoba, lalu menggelengkan kepala. Dechlinet. Wajah Vina memanas karena malu. Beberapa orang di antrean belakangnya mulai terlihat tidak sabar. Ia merogoh dompetnya dan membayar dengan uang tunai won yang jumlahnya terbatas. Pemberian Bastian untuk keadaan darurat. Ia menganggapnya hanya sebagai gangguan teknis kecil. Mungkin karena ini transaksi internasional pertamanya. Ia akan menghubungi Bastian nanti. Ia tiba di klinik Grandeur, keesokan paginya. Tempat itu persis seperti di brosur. Interiornya minimalis, didominasi warna putih dan perak, lebih mirip galeri seni daripada rumah sakit. Staf resepsionis yang cantik dengan senyum sempurna menyambutnya dengan ramah. Setelah mengisi beberapa formulir, ia diantar ke sebuah ruang konsultasi pribadi untuk bertemu dengan manajer keuangan klinik. Wanita parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Mrs. Park itu tersenyum profesional. Selamat datang di Grandeur, MS Amelia. Kami sudah menerima uang muka Anda. Sebelum kami menjadwalkan operasi Anda dengan Dr. Kim untuk besok, kami perlu menyelesaikan sisa pembayarannya. Tentu saja, kata Vina dengan percaya diri. Ia mengeluarkan kartu kredit utama dari dompetnya, kartu platinum dengan limit tak terbatas. Begitu kata Bastian. Ia menyerahkannya kepada Mrs. Park. Mrs. Park mengambil kartu itu, memasukkannya ke mesin gesek, dan mengetik sejumlah angka yang fantastis. Ia menunggu beberapa detik. Lalu, mesin itu mengeluarkan bunyi, bip, yang pelan dan menyedihkan. Lampu merah kecil berkedip di layarnya. Sepertinya ada masalah dengan koneksi, kata Mrs. Park, masih mencoba menjaga kesopanannya. Ia mencobanya lagi. Hasil yang sama. Senyumnya mulai sedikit kaku. Apakah Anda punya kartu lain? Jantung Vina mulai berdebar tidak enak. Tidak. Itu kartu utamanya. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang sibuk. Mrs. Park mencoba untuk ketiga kalinya. Gagal. Maaf. MS Amelia. Kartu ini ditolak. Pesannya. Jangan diterima. Hubungi bank. Ditolak? Tidak mungkin, seru Vina. Suaranya sedikit terlalu tinggi.
Itu kartu dengan limit tinggi. Pasti ada kesalahan. Ia mengeluarkan kartu lain yang diberikan Bastian. Kartu yang tadi malam juga gagal. Ia sudah tahu hasilnya, tapi rasa putus asa membuatnya tetap mencoba. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Vina. Senyum Mrs. Park telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi bisnis yang dingin. Ms. Amelia, kami tidak bisa melanjutkan prosesnya tanpa pembayaran penuh. Ini adalah kebijakan perusahaan. Tunggu sebentar, saya akan telepon suami saya, kata Vina panik. Ia keluar dari ruangan itu, berdiri di sudut lobi yang sepi, dan mencoba menghubungi Bastian. Panggilannya tidak masuk, hanya ada nada sibuk. Ia mencoba lagi, dan lagi. Sama saja. Ia mengirim rentetan pesan lewat aplikasi chatting. Kak, kartunya ditolak. Mereka minta pembayaran sekarang. Kakak di mana? Tolong angkat teleponnya. Pesannya hanya terkirim dengan 1 centang. Sementara itu di Jakarta, Bastian sedang berada di tengah rapat penting. Ia merasakan ponselnya bergetar berkali-kali di saku jasnya, tapi ia mengabaikannya. Ia pikir itu hanya Vina yang mengiriminya foto-foto atau sekadar menyapanya. Ia sedang membayangkan betapa cantiknya Vina nanti, bagaimana teman-temannya akan terkesima. Ia tersenyum sendiri. Setelah rapat selesai, ia baru memeriksa ponselnya. Matanya membelalak melihat puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan panik dari Vina. Jantungnya berdebar kencang. Ada apa ini? Ia mencoba menelepon balik, tapi telepon Vina tidak aktif. Mungkin sedang di dalam klinik. Pikirnya mencoba tenang. Untuk mengalihkan pikirannya, ia membuka situs belanja online untuk memesan bunga selamat datang yang akan dikirim ke kamar pemulihan Vina. Saat akan membayar, ia memasukkan data kartu kreditnya. Transaksi gagal. Pembayaran ditolak oleh bank Anda. Bastian mengerutkan dahi. Aneh. Ia mencoba kartu lain. Ditolak lagi. Rasa cemas yang dingin mulai merayap di punggungnya. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Saat itulah dunianya runtuh. Saldo di rekening utamanya, 0 rupiah. Saldo di rekening gabungannya, 0 rupiah. Semua dana investasinya hilang. Ia panik, menggulir layar dengan jari gemetar, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Lalu ia melihatnya. Sebuah notifikasi pesan singkat yang masuk sekitar 1 jam yang lalu, dari Rania. Nomor yang belum ia hapus tapi sudah jarang ia hubungi. Ia membukanya. Hanya 1 kalimat. Semoga perjalanan, proyek, barumu menyenangkan. Anggap saja ini hadiah perpisahanku. Napas Bastian tercekat di tenggorokannya. Setiap kata dalam pesan itu menghantamnya seperti palu godam. Dia tahu. Rania tahu segalanya. Proyek, hadiah perpisahan, pembekuan. Ini semua perbuatannya. Wanita pendiam yang ia anggap remeh itu telah melancarkan serangan nuklir ke pusat kehidupannya tanpa suara sedikit pun. Ia melompat dari kursinya, berlari keluar dari ruang rapat, mengabaikan tatapan bingung rekan-rekannya. Ia mencoba menelepon Rania. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia membuka media sosial, mencoba mengirim pesan. Pengguna tidak ditemukan. Ia telah diblokir. Total. Di Seoul, Vina kembali ke hadapan Mrs. Park dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Saya tidak bisa menghubunginya. Mungkin ada masalah darurat. Bisakah saya membayar besok? Mrs. Park menatapnya dengan dingin. Kebijakan kami sangat jelas. Ms. Amelia. Tanpa pembayaran, tidak ada operasi. Jadwal Dr. Kim sangat padat. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya hari ini, kami terpaksa membatalkan janji temu Anda. Kata, membatalkan, menggema di telinga Vina. Itu bukan hanya pembatalan janji temu. Itu adalah pembatalan mimpinya, masa depannya, segalanya. Ia terhuyung keluar dari klinik itu. Tatapan kasihan dari para staf terasa seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Ia kembali ke hotelnya dengan taksi yang ia bayar dengan sisa uang tunainya. Di Jakarta, Bastian mencengkeram ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih.
Ia terkunci. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya akses. Ia punya kekasih yang terdampar di negara lain dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menatap pantulan wajahnya di layar ponsel yang gelap. Bukan wajah seorang raja yang sukses, tapi wajah seorang pria bodoh yang baru saja kehilangan segalanya. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya di Seoul adalah neraka bagi Vina. Kemewahan dan kegembiraan yang ia rasakan saat tiba menguap tak bersisa, digantikan oleh keputusasaan yang kelabu. Hotel butik yang dipesan Bastian hanya untuk 3 malam. Setelah itu, ia harus check out. Dengan sisa uang yang semakin menipis, ia terpaksa pindah ke sebuah guesto kumuh di pinggiran kota, berbagi kamar mandi dengan turis-turis lain dan tidur di atas kasur tipis yang berderit. Gangnam yang gemerlap kini terasa seperti sebuah ejekan. Setiap kali ia melihat wanita-wanita cantik dengan wajah hasil pahatan sempurna berlalu lalang, hatinya terasa perih. Itu seharusnya menjadi dirinya. Ia menghabiskan hari-harinya berjalan tanpa tujuan, menghindari keramaian, dan hanya makan mie instan di kamarnya yang sempit. Seoul yang ia impikan adalah kota keajaiban. Seoul yang ia alami adalah kota yang dingin dan asing, yang hanya menyoroti kegagalannya. Komunikasinya dengan Bastian adalah siksaan tersendiri. Setelah beberapa jam yang menegangkan, Bastian akhirnya berhasil menghubunginya menggunakan telepon kantor. Percakapan mereka tidak lagi dipenuhi kata-kata manis, melainkan ledakan amarah dan saling menyalahkan. "Ini semua salahmu," teriak Vina di telepon. Isak tangisnya membuat suaranya parau. "Kamu berjanji. Kamu bilang semuanya sudah diatur. Kenapa kamu meninggalkanku di sini seperti ini?" "Salahku?" balas Bastian dari seberang lautan. Suaranya terdengar serak karena stres. "Rania tahu segalanya. Dia membekukan semuanya. Aku tidak punya uang sepeser pun. Vina, aku bahkan tidak bisa mengakses rekeningku sendiri. Apa yang kamu harapkan dariku? Aku tidak peduli dengan istrimu. Itu urusanmu. Kamu yang membawaku ke sini. Kamu harus membawaku pulang," raung Vina. "Aku sedang berusaha," bentak Bastian. "Kamu pikir mudah mencari uang puluhan juta dalam sekejap? Sabar sedikit." Kesabaran adalah hal terakhir yang dimiliki Vina. Setiap hari terasa seperti seminggu. Setiap malam ia menangis hingga tertidur, menyesali keputusannya untuk mempercayai janji-janji muluk Bastian. Cinta dan kekaguman yang pernah ia rasakan untuk pria itu kini telah membusuk menjadi kebencian. Di Jakarta, Bastian merasakan penghinaan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Ia, Bastian Wijoyo yang dihormati, yang terbiasa mentraktir teman-temannya makan malam mahal, kini harus menelan ludahnya sendiri untuk meminjam uang. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya. Mereka mendengarkan ceritanya yang dibuat-buat tentang masalah administrasi bank, lalu dengan sopan menolaknya. Mereka bisa mencium bau masalah dari jarak jauh. Ia beralih ke teman-teman sosialitanya. Mereka yang biasa tertawa paling keras pada leluconnya kini tiba-tiba sibuk atau punya pengeluaran tak terduga. Dunia yang ia bangun di atas citra kekayaan dan kesuksesan ternyata begitu rapuh. Tanpa uang, ia bukan siapa-siapa bagi mereka. Akhirnya, dengan putus asa, ia mendekati salah satu manajer junior di kantornya, seorang pria muda yang ia tahu baru saja menerima bonus. Dengan wajah memerah karena malu, Bastian meminjam 15 juta rupiah, dengan alasan untuk biaya pengobatan kerabat mendadak. Manajer itu, yang selalu mengaguminya, memberikannya tanpa banyak bertanya, namun tatapan bingung dan kasihan di matanya terasa lebih menyakitkan daripada penolakan manapun. Uang itu hanya cukup untuk membeli satu tiket pesawat kelas ekonomi paling murah dari Seoul ke Jakarta. Tidak ada lagi kelas bisnis. Tidak ada lagi layanan premium. Hanya sebuah kursi sempit di bagian belakang pesawat. Perjalanan pulang Vina adalah kebalikan total dari keberangkatannya. Ia menyeret kopernya yang terasa jauh lebih berat. Bukan karena isinya, tapi karena beban kegagalan yang ia bawa. Ia tidak lagi merasa seperti bintang film. Ia merasa seperti buronan. Di dalam pesawat, ia duduk diapit oleh seorang nenek dan seorang mahasiswa, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ia tidak mau melihat apa-apa, tidak mau mengingat apa-apa.
Bastian menjemputnya di bandara. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata-kata penenang. Mereka bertemu seperti dua orang asing yang terpaksa berurusan satu sama lain. Vina terlihat kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan semua penderitaan yang ia alami. Bastian terlihat lebih tua 10 tahun. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya tegang. Perjalanan dari bandara diliputi keheningan yang mencekam. Bastian tidak tahu harus berkata apa, dan Vina tidak ingin mendengar apapun darinya. Mimpi indah mereka telah meledak, meninggalkan kawah pahit di antara mereka. Entah didorong oleh sisa-sisa kebodohan atau secercah harapan yang salah tempat, Bastian tidak mengantar Vina langsung ke kosnya. Sebaliknya, ia mengemudikan mobilnya ke arah kompleks perumahan mewah tempat ia dulu tinggal. "Kenapa kita ke sini?" tanya Vina dengan suara datar. "Aku harus bicara dengan Rania," kata Bastian, giginya bergemeletuk. "Aku harus menyelesaikan ini." Ia memarkir mobil di depan gerbang rumah megah mereka. Rumah itu tampak sama. Tamannya masih terawat sempurna. Bastian turun dari mobil, berjalan ke pintu utama, dan memasukkan kuncinya. Kunci itu tidak mau berputar. Ia mencobanya lagi. Rania telah mengganti kuncinya. Rasa frustrasi yang membara menjalari dirinya. Ia menggedor pintu dengan keras. "Rania, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam." Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul kembali. Ia mengitari rumah, mengintip dari jendela ruang keluarga. Ia bisa melihat siluet Rania di dalam, sedang duduk dengan tenang di sofa sambil membaca buku. Secangkir teh mengepul di meja di sampingnya. Rania bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah jendela. Ia mengabaikannya seolah Bastian hanyalah angin yang lewat. Penghinaan itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ia kembali ke pintu depan dengan langkah gontai. Dikalahkan. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah amplop coklat besar tertempel rapi di tengah pintu, dengan namanya tertulis dalam tulisan tangan Rania yang elegan. Tangannya gemetar saat ia merobek amplop itu dari pintu. Vina memperhatikannya dari dalam mobil dengan tatapan kosong. Bastian membuka amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk dokumen tebal. Di halaman paling atas, tercetak huruf tebal yang menentukan nasibnya. Surat gugatan cerai. Di belakangnya, ada salinan bukti-bukti yang dikumpulkan Rania. Email-email mesranya dengan Vina, tiket pesawat, proposal operasi plastik. Semuanya. Ia meremas kertas-kertas itu di tangannya. Ia telah kalah. Bukan hanya kalah, ia telah dihancurkan. Dibongkar sampai ke fondasinya oleh wanita yang ia pikir bisa ia kendalikan. Di tengah keheningan malam, di depan rumah yang bukan lagi miliknya, Bastian akhirnya mengerti. Ini bukanlah akhir dari sebuah pernikahan. Ini adalah eksekusi yang telah direncanakan dengan sempurna. Kertas-kertas di tangan Bastian terasa lebih berat daripada batu. Setiap kalimat dalam surat gugatan cerai itu adalah paku yang menancap di peti mati pernikahannya. Ia membaca rinciannya di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Sementara Vina menunggu di dalam mobil dengan keheningan yang mematikan. Rania, melalui pengacaranya, menuntut segalanya. Rumah yang mereka tinggali, saham mayoritas di perusahaan yang ia anggap miliknya, dan hampir seluruh aset likuid yang terdaftar atas nama mereka berdua. Tuntutannya didukung oleh lampiran bukti yang tebal dan tak terbantahkan. Pengkhianatannya dipaparkan dengan detail yang dingin dan klinis. Amarah yang tadinya membara di dalam dirinya perlahan padam, digantikan oleh gelombang kepanikan yang dingin. Ia bukan hanya akan kehilangan seorang istri, ia akan kehilangan seluruh hidupnya. Ia kembali ke mobil dengan langkah gontai, melempar tumpukan kertas itu ke dashboard. "Habislah aku," desisnya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Vina. Vina menatap tumpukan kertas itu, lalu menatap Bastian dengan tatapan yang belum pernah Bastian lihat sebelumnya. Bukan tatapan memuja, bukan pula tatapan marah. Itu adalah tatapan penuh cemooh, seolah ia baru saja menyadari bahwa pangeran yang ia puja ternyata hanyalah seorang penipu. "Jadi ini akhirannya?" kata Vina dengan suara datar. "Kamu kehilangan segalanya? Dan aku tidak mendapatkan apa-apa selain rasa malu dan utang budi padamu."
Ini semua karena kamu, bentak Bastian, mencari kambing hitam untuk melampiaskan frustrasinya. Kalau saja kamu tidak terus-terusan merengek soal operasi itu. Aku? Vina tertawa. Suara tawanya terdengar serak dan pahit. Jangan berani-berani menyalahkanku, Bastian. Kamu yang datang padaku dengan janji-janji setinggi langit. Kamu yang bilang akan menceraikan istrimu dan memulai hidup baru denganku. Kamu yang bilang aku akan menjadi wanita tercantik. Ternyata, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Dia jauh lebih pintar darimu. Dia mengambil semuanya, dan kamu hanya bisa berdiri di sini seperti orang bodoh. Kata-kata Vina menusuk ego Bastian yang sudah terluka. Turun dari mobilku, desisnya. Dengan senang hati, balas Vina. Ia membuka pintu, mengambil tasnya, lalu berhenti sejenak. Satu hal yang aku pelajari dari ini semua. Pria sepertimu, yang begitu mudah mengkhianati wanita yang telah membangun hidupnya, tidak akan pernah bisa dipercaya. Selamat menikmati sisa hidupmu yang menyedihkan. Vina membanting pintu mobil dan berjalan pergi di bawah temaram lampu jalan, meninggikan dagunya seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Bastian hanya bisa menatapnya pergi, terlalu hancur untuk marah lebih jauh. Kini ia benar-benar sendirian. Keesokan harinya, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan enggan ia menjawabnya. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bastian Wijoyo. Suara di seberang terdengar formal dan tenang. Saya Tirtayasa, kuasa hukum dari Ibu Rania. Klien saya ingin mengundang Bapak untuk sebuah pertemuan mediasi di kantor saya besok pagi jam 10, untuk membahas persyaratan perceraian. Secercah harapan muncul di benak Bastian. Mediasi. Itu berarti masih ada ruang untuk negosiasi. Mungkin ia bisa bicara dengan Rania, mengingatkannya pada masa lalu mereka, memohon belas kasihan. Mungkin ia masih bisa menyelamatkan sebagian kecil dari kerajaannya. Baik, saya akan datang, jawabnya. Kantor Pak Tirtayasa terasa mengintimidasi. Meskipun kecil, suasananya berat dan serius. Bastian datang dengan setelan jasnya yang sedikit kusut. Wajahnya tidak dicukur rapi, dan matanya bengkak karena kurang tidur. Ia tampak seperti seorang terdakwa yang menunggu vonisnya. Ia disuruh menunggu di sebuah ruangan rapat kecil dengan meja oval di tengahnya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Rania masuk. Bastian hampir tidak mengenalinya. Wanita yang masuk ke ruangan itu bukan Rania istrinya. Wanita ini memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri yang dingin. Ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud dan celana panjang berwarna krem yang pas di badan. Rambutnya ditata rapi. Riasannya sempurna. Ia berjalan dengan langkah mantap. Tatapannya lurus dan tajam. Ia tampak seperti seorang direktur utama yang akan memimpin rapat dewan, bukan seorang wanita yang baru saja dikhianati. Rania duduk di seberang Bastian, di samping Pak Tirtayasa, tanpa meliriknya sedikit pun. Ia meletakkan tas tangannya yang mahal di atas meja dan menatap lurus ke arah pengacaranya. Seolah Bastian hanyalah perabot tak terlihat di ruangan itu. Pak Tirtayasa memulai pertemuan. Terima kasih sudah datang, Pak Bastian. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjelaskan secara langsung poin-poin dalam surat gugatan yang telah Anda terima, agar tidak ada kesalahpahaman. Pengacara itu kemudian mulai menjabarkan setiap poin dengan detail yang mematikan. Rumah, karena merupakan harta bawaan dari keluarga Rania. Saham mayoritas perusahaan, karena modal awal dan seluruh manajemen keuangan selama ini dipegang oleh Rania. Aset-aset lainnya dibagi berdasarkan kontribusi yang bisa dibuktikan, dan bukti menunjukkan kontribusi Rania jauh lebih besar. Untuk Bastian, Rania hanya menyisakan satu apartemen kecil yang dulu mereka beli sebagai investasi, mobil yang sedang ia pakai, dan sejumlah uang pesangon yang jumlahnya cukup untuk hidup beberapa bulan, tidak lebih. Bastian mendengarkan dengan rahang mengeras. Ini bukan mediasi. Ini adalah pembantaian. Ini tidak adil, potongnya. Suaranya bergetar karena amarah. Aku yang bekerja keras membangun perusahaan itu. Anda adalah wajah perusahaan, Pak Bastian, sahut Pak Tirtayasa dengan tenang. Sementara klien saya adalah otaknya.
Kami memiliki semua catatan keuangan yang membuktikannya. Bastian mengalihkan pandangannya pada Rania. Tatapannya memohon. Rania, tolonglah. Pikirkan semua yang sudah kita lalui bersama. 12 tahun. Apa semua itu tidak ada artinya bagimu? Kamu akan membuangku begitu saja. Selama pertemuan itu, ini adalah pertama kalinya Rania menoleh untuk menatap Bastian secara langsung. Matanya dingin, tanpa emosi. Ia tidak terlihat sedih atau marah. Ia hanya terlihat lelah. Aku sudah memikirkannya, Bastian. Katanya, suaranya datar dan stabil. Setiap katanya diucapkan dengan jelas. Aku memikirkan 12 tahun itu saat aku menemukan rencanamu untuk mengirim wanita lain ke Korea. Aku memikirkannya saat aku membaca email-emailmu yang menjanjikan kehidupan baru untuknya. Aku memikirkan semua kerja kerasku, malam-malamku yang panjang memeriksa laporan keuangan, saat aku menyadari kamu menggunakan uang hasil jerih payahku untuk membiayai penggantiku. Rania mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Kamu salah paham, Bastian. Ini bukan tentang emosi. Ini bukan balas dendam seorang istri yang cemburu. Anggap ini sebagai audit perusahaan. Aku menemukan ada mitra yang melakukan penipuan dan penggelapan dana untuk proyek pribadi yang merugikan. Jadi, aku melakukan apa yang akan dilakukan oleh manajer yang kompeten. Aku melikuidasi aset, memecat mitra yang tidak becus itu, dan memotong semua kerugian. Ia bersandar kembali ke kursinya. Kamu bukan hanya mengkhianati pernikahan kita. Kamu mengkhianati kemitraan kita. Kamu adalah investasi yang buruk. Dan aku tidak akan membuang waktu atau uangku lagi untukmu. Persyaratan ini sudah final. Tidak ada negosiasi. Setiap kata yang diucapkan Rania adalah sebuah tamparan. Ia tidak berteriak, tidak menangis, dan justru itulah yang membuatnya semakin menyakitkan. Ia telah mereduksi 12 tahun pernikahan mereka menjadi sebuah transaksi bisnis yang gagal. Bastian terduduk lemas di kursinya. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada argumen. Tidak ada pembelaan. Ia telah dilucuti sepenuhnya. Tidak hanya hartanya, tetapi juga harga dirinya. Rania, wanita yang selama ini ia anggap sebagai pengurus rumah tangga dan manajer keuangannya yang patuh, ternyata adalah seorang ratu catur yang telah menjebaknya dalam skakmat yang sempurna. Rania berdiri. Ia merapikan blusnya, mengambil tasnya. Urusannya sudah selesai, Pak Tirta. Saya akan tunggu kabar selanjutnya. Ia berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Tepat sebelum ia membuka pintu, ia berhenti sejenak, tapi tidak berbalik. Satu hal lagi, Bastian, katanya. Suaranya masih tanpa emosi. Apartemen itu, tagihan perawatannya jatuh tempo minggu depan. Pastikan kamu membayarnya. Lalu ia pergi. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan Bastian sendirian di dalam keheningan yang memekakan, bersama reruntuhan hidupnya yang berserakan di atas meja. Proses perceraian yang dijalani Bastian terasa seperti sebuah mimpi buruk yang berjalan lambat. Setelah pertemuan yang menghancurkan di kantor Pak Tirtayasa, ia akhirnya sadar bahwa ia tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Ia mencoba mencari pengacara untuk mewakilinya. Sebuah tugas yang ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Dengan uang yang sangat terbatas, hasil dari meminjam dari beberapa orang yang masih mau bicara padanya, ia tidak bisa menyewa firma hukum ternama. Para pengacara hebat yang dulu ia kenal di acara-acara sosial kini menolak panggilannya, atau memberinya tarif yang tidak masuk akal. Ia akhirnya harus puas dengan seorang pengacara muda dari kantor hukum kecil di pinggiran kota. Pengacara itu tampak bersemangat, tetapi matanya menunjukkan kurangnya pengalaman saat ia melihat tumpukan dokumen yang disodorkan oleh Pak Tirtayasa. Mediasi pertama adalah sebuah formalitas yang memalukan. Pengacara muda Bastian mencoba berargumen, mempertanyakan pembagian aset yang dinilainya tidak seimbang. Pak Tirtayasa, dengan kesabaran seorang guru yang menghadapi muridnya, hanya tersenyum tipis. Ia kemudian mempresentasikan bukti-bukti keuangan satu persatu. Aliran dana modal awal dari rekening pribadi Rania, laporan laba rugi tahunan yang ditandatangani oleh Rania, surat kuasa yang diberikan Bastian.
Setiap argumen dari pihak Bastian dipatahkan dengan sebuah dokumen resmi. Bastian hanya bisa duduk diam, wajahnya memerah, sementara pengacaranya sendiri tampak semakin kecil di kursinya. Di tengah proses hukum yang menguras tenaga itu, Vina muncul untuk terakhir kalinya. Ia datang ke apartemen kecil dan pengap yang kini menjadi tempat tinggal Bastian. Apartemen itu berantakan, dipenuhi kardus-kardus berisi barang-barang pribadi Bastian yang diizinkan Rania untuk diambil. Vina datang bukan untuk berdamai. Aku hanya mau ambil sisa barangku, katanya tanpa basa-basi. Ia masuk dan mengambil sebuah tas kecil berisi beberapa helai pakaian dan kosmetik. Vina, kita. Bastian mencoba memulai. Tidak ada, kita. Potong Vina dengan cepat. Ia berbalik menghadap Bastian. Matanya menatap tajam. Aku sudah kembali bekerja. Aku sudah melupakanmu. Aku sadar aku terlalu bodoh telah percaya pada pria sepertimu. Kamu tidak punya apa-apa. Bastian. Kamu bukan siapa-siapa tanpa uang istrimu. Kamu tidak berhak berkata begitu. Aku sangat berhak, balas Vina. Kamu menghancurkan harapanku. Tapi setidaknya aku masih punya pekerjaan dan harga diri. Sementara kamu kehilangan segalanya. Nikmati saja apartemen jelek ini. Ia berjalan keluar dan membanting pintu, meninggalkan Bastian dalam keheningan yang semakin terasa menyesakan. Sementara Bastian terperosok dalam kubangan keputusasaan, Rania justru semakin bersinar. Ia tidak membuang waktunya untuk meratapi masa lalu. Ia mengambil alih kendali perusahaan dengan tangan besi. Ia mengadakan rapat dewan, merombak beberapa posisi manajerial yang ia tahu adalah orang-orang titipan Bastian, dan meluncurkan strategi bisnis baru yang lebih agresif dan efisien. Para karyawan, yang awalnya ragu, kini melihatnya dengan penuh hormat. Mereka sadar, otak di balik kesuksesan perusahaan selama ini ternyata adalah wanita pendiam yang jarang mereka lihat. Rania juga mengubah rumahnya. Ia menyewa desainer interior dan merombak total kamar tidur utama dan ruang kerja Bastian. Semua jejak pria itu dilenyapkan. Warna-warna muram diganti dengan warna cerah yang menenangkan. Furnitur berat dan maskulin diganti dengan yang lebih ringan dan elegan. Rumah itu kini benar-benar menjadi cerminan dirinya. Kuat, indah, dan bebas. Ia mulai menghabiskan waktu dengan teman-teman lama yang sempat ia abaikan. Pergi berolahraga, mengambil kelas melukis. Ia menemukan kembali bagian-bagian dari dirinya yang telah lama hilang selama pernikahannya. Ia tidak terlihat seperti wanita yang sedang dalam proses cerai. Ia terlihat seperti wanita yang baru saja terlahir kembali. Hari sidang putusan akhirnya tiba. Ruang sidang itu terasa dingin dan formal. Rania duduk tegak di kursinya, didampingi Pak Tirtayasa. Ia tampak tenang dan anggun. Di seberang ruangan, Bastian duduk membungkuk di samping pengacaranya yang tampak gugup. Bastian terlihat kurus, matanya cekung, seolah ia tidak tidur selama berminggu-minggu. Kontras di antara mereka berdua begitu mencolok. Sidang berjalan sangat cepat. Karena kedua belah pihak, melalui kuasa hukum masing-masing, telah menyetujui semua poin dalam mediasi, hakim hanya perlu membacakan dan mengesahkannya. Tidak ada perdebatan, tidak ada drama. Hanya formalitas hukum yang dingin. Hakim mengetuk palunya 3 kali. Suara ketukan itu menggema di ruangan yang sunyi. Dengan ini, pernikahan antara saudara Bastian Wijoyo dan saudari Rania Adiningrat dinyatakan putus karena perceraian. Selesai. 12 tahun hidup bersama berakhir dengan 3 ketukan palu. Bastian menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar pelan. Ia bahkan tidak punya kekuatan lagi untuk merasa marah. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Rania, di sisi lain, hanya menghela napas pelan. Ia berdiri, menjabat tangan Pak Tirtayasa, dan mengucapkan terima kasih. Ia berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang, ke arah pria yang kini telah menjadi masa lalunya. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari sore yang hangat menerpa wajahnya. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, dan merasakan kehangatan itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Sebuah senyum kecil yang tulus, bukan senyum palsu atau senyum sinis,
Akhirnya terukir di bibirnya. Ini bukan kemenangan atas Bastian. Ini adalah kemenangan untuk dirinya sendiri. Babak baru dalam hidupnya akan segera ia tulis sendiri. Dan ia memegang pena itu dengan erat. 1 tahun berlalu. Waktu, yang dulu terasa berjalan lambat di dalam sangkar emas pernikahannya, kini terasa berlari kencang bagi Rania. 1 tahun itu bukan hanya tentang menyembuhkan luka, tapi tentang membangun kembali sebuah kerajaan di atas puing-puing, sebuah kerajaan yang kini 100% miliknya. Transformasi Rania tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui ribuan keputusan kecil yang ia ambil setiap hari. Keputusan untuk bangun pagi dan melakukan yoga di taman belakang rumahnya yang kini terasa begitu damai. Keputusan untuk menelepon teman lama dan mengatur janji makan siang. Keputusan untuk mengambil alih ruang rapat dengan ide-ide brilian. Bukan lagi hanya berbisik dari balik layar. Perusahaan yang ia warisi dari perceraian itu berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Bastian adalah seorang penjual yang baik, tapi Rania adalah seorang visioner. Ia memangkas divisi-divisi yang tidak efisien, yang ia tahu hanya dipertahankan Bastian karena alasan pertemanan atau citra. Ia menginvestasikan kembali keuntungan perusahaan ke dalam riset dan pengembangan, sebuah area yang selalu diabaikan Bastian. Hasilnya, 6 bulan setelah perceraian, perusahaan meluncurkan produk baru yang inovatif dan langsung mendominasi pasar. Para investor yang awalnya ragu kini memujinya sebagai seorang jenius bisnis. Majalah-majalah ekonomi mulai menulis profil tentangnya, menjulukinya sebagai sang ratu baru di industrinya. Penampilannya pun ikut berubah. Ia tidak melakukan operasi plastik atau perawatan drastis. Perubahan itu datang dari dalam. Lingkaran hitam di bawah matanya yang dulu selalu ada karena stres dan kurang tidur, kini lenyap. Kulitnya tampak lebih cerah, hasil dari tidur yang cukup, makanan sehat, dan yang terpenting, kedamaian batin. Ia menemukan kembali kegemarannya pada seni. Akhir pekannya kini dihabiskan dengan mengunjungi galeri, atau bahkan melukis di studio kecil yang ia buat di salah satu kamar tamu yang kosong. Ia memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan modern, dan gaya berpakaiannya menjadi lebih berani dan ekspresif. Ia tidak lagi berpakaian untuk menyenangkan seorang suami. Ia berpakaian untuk merayakan dirinya sendiri. Sore itu, ia sedang duduk di sebuah kafe yang nyaman bersama Dina, sahabatnya sejak kuliah. Mereka baru saja selesai dari kelas tembikar, dan tangan mereka masih menyisakan sedikit noda tanah liat. Aku serius, Ran. Kamu terlihat 10 tahun lebih muda, kata Dina sambil menyeruput latenya. Cahaya di matamu sudah kembali. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali melihatmu tertawa lepas seperti ini. Rania tersenyum, senyum yang tulus dari hatinya. Aku juga lupa, Din. Rasanya seperti aku baru saja terbangun dari tidur yang sangat panjang. Aku menemukan diriku lagi. Apa kamu pernah dengar kabar tentang dia? Tanya Dina hati-hati. Rania menghela napas, tapi tidak ada rasa sakit di dalamnya. Tidak secara langsung. Tapi Jakarta ini kecil. Aku dengar dari beberapa mantan rekan bisnisnya. Setelah dipecat dari jabatan direktur karena performa yang anjlok pasca perceraian, ia sempat menganggur beberapa bulan. Sekarang katanya bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan kecil. Jabatannya jauh di bawah standarnya dulu. Dan wanita itu masih bersamanya, sepertinya, jawab Rania. Seseorang pernah melihat mereka bertengkar di tempat parkir mal. Sepertinya kehidupan baru mereka tidak seindah yang mereka bayangkan. Tidak ada rasa puas dalam suara Rania saat menceritakan itu. Yang ada hanya rasa kasihan yang samar dan jauh. Bastian bukan lagi monster dalam hidupnya. Ia hanyalah sebuah pelajaran mahal yang telah ia bayar lunas. Ia sudah tidak peduli lagi. Fokusnya kini adalah masa depannya, bisnisnya, kebahagiaannya. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen sempit dengan cat dinding yang mulai mengelupas, Bastian menatap tagihan kartu kreditnya dengan putus asa. Gajinya yang sekarang hanya cukup untuk membayar sewa dan kebutuhan pokok. Ia harus menjual mobil mewahnya dan kini mengendarai mobil bekas yang sering mogok. Ia merindukan kehidupannya yang dulu. Sepiring steak wagyu, sebotol anggur mahal,
rasa hormat di mata orang lain. Semua itu terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Hubungannya dengan Vina adalah sumber stres yang tiada henti. Tanpa kemewahan, sifat asli Vina yang penuh tuntutan dan tidak pernah puas menjadi semakin jelas. Ia terus-menerus mengeluh tentang apartemen mereka yang jelek, tentang Bastian yang tidak bisa lagi membelikannya barang-barang bagus, tentang wajahnya yang tidak kunjung berubah. Ia sering membanding-bandingkan Bastian dengan Rania. "Setidaknya istrimu itu pintar," kata Vina suatu malam saat mereka bertengkar soal uang. "Dia tahu cara menghasilkan uang. Sementara kamu hanya tahu cara menghabiskannya." Setiap kata-kata itu terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka Bastian. Ia tahu Vina benar. Ia telah meremehkan Rania, dan kini ia membayar harganya setiap hari. Ia terjebak dalam kehidupan kelas menengah yang selalu ia pandang rendah, bersama seorang wanita yang membencinya karena ia gagal memenuhi janjinya. Rania, sementara itu, sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara pembukaan sebuah restoran fine dining paling eksklusif di kota. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Kalung berlian yang pernah diberikan Bastian sebagai hadiah permintaan maaf palsu telah lama ia jual. Hasilnya ia sumbangkan ke sebuah panti asuhan. Malam ini, lehernya dihiasi oleh kalung mutiara sederhana namun elegan yang ia beli dengan uangnya sendiri. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia tidak lagi melihat seorang istri yang tersakiti atau seorang wanita yang membalas dendam. Ia melihat seorang ratu. Seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri dari nol, yang tahtanya tidak diberikan oleh seorang raja, melainkan ia rebut dengan kecerdasan dan kekuatannya sendiri. Ia siap untuk malam itu, dan ia siap untuk sisa hidupnya yang cemerlang. Kelahiran kembalinya telah sempurna. Restoran itu adalah definisi kemewahan. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu kristal raksasa yang memendarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Dindingnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kelap-kelip lampu kota Jakarta dari ketinggian. Alunan musik jazz yang lembut mengalun, berbaur dengan denting gelas anggur dan percakapan orang-orang penting di kota itu. Rania duduk di salah satu meja terbaik, dikelilingi oleh teman-teman dan mitra bisnisnya. Ia tertawa, terlibat dalam percakapan yang cerdas, merasa benar-benar nyaman di tempatnya. Di tengah-tengah acara makan malam, saat ia sedang menikmati hidangan utamanya, matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan yang aneh di dekat pintu masuk. Sepasang kekasih tampak sedang berdebat pelan dengan manajer restoran. Sang pria terlihat canggung dan stres, sementara sang wanita tampak cemberut dan malu. Rania menyipitkan matanya. Ia mengenali mereka. Bastian dan Vina. Rania menahan senyumnya. Ia bisa menebak apa yang terjadi. Mungkin Bastian, dalam upaya putus asa untuk membangkitkan kembali masa lalunya yang gemilang, telah memesan tempat di sini, mungkin untuk merayakan sesuatu. Tapi ia tidak menyadari bahwa restoran ini memiliki kebijakan pengeluaran minimum yang sangat tinggi per meja, sebuah detail yang tidak akan menjadi masalah bagi Bastian yang dulu, tapi menjadi bencana bagi Bastian yang sekarang. Setelah beberapa saat bernegosiasi yang tampak memalukan, manajer itu akhirnya mengantar mereka ke sebuah meja kecil yang letaknya di sudut paling belakang, dekat dengan area dapur. Sebuah meja untuk tamu yang tidak diharapkan. Rania memperhatikan mereka dari kejauhan. Bastian mengenakan setelan jas lamanya. Setelan yang dulu terlihat pas dan mahal, kini tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang lebih kurus, dan modelnya sudah ketinggalan zaman. Ia tampak gelisah, terus-menerus melirik ke sekeliling, seolah takut ada yang mengenalinya dalam keadaannya yang sekarang. Vina, di sisi lain, adalah sebuah potret dari kekecewaan. Ia mengenakan gaun berwarna cerah yang potongannya kurang pas. Bahannya terlihat murah di bawah cahaya lampu yang mewah. Riasannya terlalu tebal. Sebuah topeng yang gagal menutupi ekspresi masam di wajahnya. Wajahnya masih wajah Vina yang sama, tanpa perubahan sedikit pun dari hasil operasi yang gagal. Ia tampak marah dan terus-menerus berbisik tajam pada Bastian. Jelas sekali menyalahkannya atas situasi memalukan itu. Rania menyesap anggurnya dengan perlahan, menikmati pemandangan itu sejenak. Ia tidak merasakan lagi amarah atau sakit hati. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kepuasan yang dingin dan tuntas.
Ia melihat dua orang yang telah mencoba menghancurkannya, kini sedang menghancurkan diri mereka sendiri dalam kebohongan dan ketidakpuasan. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Rania memutuskan bahwa inilah saatnya. Ia butuh penutupan. Sebuah adegan terakhir untuk drama yang telah ia sutradarai dengan begitu baik. Ia pamit pada teman-temannya, mengatakan hendak ke kamar kecil. Ia memilih rute yang akan membawanya melewati meja Bastian dan Vina. Ia berjalan dengan langkah anggun dan santai. Saat ia mendekati meja mereka, ia berpura-pura baru saja menyadari kehadiran mereka. "Bastian?" Sapanya dengan nada terkejut yang terdengar sangat alami. Bastian, yang sedang menatap buku menu dengan ngeri, mendongak. Wajahnya langsung pucat pasi saat melihat Rania berdiri di hadapannya. Rania yang terlihat begitu bersinar, begitu kuat, begitu mahal. Ia tampak seperti bidadari dari surga, sementara Bastian merasa seperti penghuni neraka yang tertangkap basah. "Rania," gagapnya. Kamu di sini juga." Vina hanya menatap Rania dengan campuran rasa iri dan benci, terlalu terkejut untuk berkata apa-apa. "Iya, kebetulan. Sedang ada pertemuan dengan beberapa teman," jawab Rania dengan senyum ramah yang tidak mencapai matanya. Matanya kemudian beralih ke Vina. Ia menatap Vina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya tidak menghina, melainkan seperti seorang ahli yang sedang menilai sebuah barang. Tatapan itu